Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Sahlu bin Abdillah at-Tusturi. Wa kana, dan ada siapa Imam Sahal bin Abdillah at-Tusturi rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala, yaqulu, yaitu berkata al-Imam Sahal bin Abdillah. Apa ucapan daripada al-Imam Sahal bin Abdillah at-Tusturi? Man aroda, man barang siapa aroda menginginkan orang tersebut, ayakula, agar makan orang tersebut fil yaumi, dalam satu hari, marrataini, dua kali makan, faliyabni, maka hendaknya membangun orang tersebut, lahu, bagi orang tersebut, mi'alafan, akan tempat makanan. Jadi kata Imam Sahal bin Abdillah at-Tusturi, barang siapa yang sehari dia makan dua kali, tuh kita kerjaannya tuh sehari, pagi makan, siang makan, sore tiga lagi makan. Tiga bukan dua ya. Gitu. Jadi kata beliau, barang siapa yang makan dalam satu hari dua kali, kata beliau, paliyat neme alapan, udah bangun aja tempat makanan gitu. Bangun aja gudang, kumpulin tuh makanan biar banyak, makan deh tuh, gitu, iya. Apalagi 3 kali ya. 3 kali, kayak saya 3 kali. Gitu. Iya, bunyi mulu perutnya, krok, gitu ya. Makanya ada, ya, orang-orang yang cuman makan sehari semalam 1 kali doang, makannya cuman satu kali doang, ada, begitu ya. Gitu. Tuh ulama-ulama kita ada yang cuman sehari semalam dia makan 1 kali. Malah makannya semakin kesini semakin sedikit makannya, ya. Sehari semalam dia 1 kali 1 piring, besok berkurang lagi, tambah berkurang lagi, gitu ya, gitu. Jadi kata beliau, orang yang makan sehari 2 kali, paliyabni mi'alapan, bangun aja tempat makanan, gitu, gitu. Bahasanya kayak bahasa apa? Menghinakan, gitu ya. Wa kana Malik bin Dinarin, dan ada siapa Malik bin Dinar. Oh, hebat amat namanya, makin bin Dinar ya. Gitu. Kenapa disebut Malik ada bin Dinar? Sebenarnya bapaknya bukan Dinar namanya, bukan. Ya, dia orang Ethiopia, orang hitam, kulit hitam, dulu ahli tarot. Kalau kita bilang apa? Jawara, jeger, tukang mabok, tukang main judi. Malik bin Dinar ini tukang jawara, jago main judi, tukang mabok, main judi. Ketika usia tua sekitar 40 tahun lebih atas, ini Malik bin Dinar mimpi, dalam mimpinya dia dimasukin ke dalam neraka. Setelah anaknya meninggal dunia, dia punya anak kecil meninggal dunia, anaknya, dia punya anak meninggal dunia, anak masih kecil. Nggak lama dia mimpi dimasukin ke dalam neraka, tahu-tahu ada tangan anak kecil yang ngangkat dia. Ketika dia mau dimasukin ke dalam neraka, diangkat tuh, ternyata yang angkat anaknya yang meninggal dunia. Di situ beliau tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia tinggalin semuanya, dia melakukan suluk dalam thariqah, sampai suatu ketika dia naik perahu, kagak punya duit, digebukin. Ini ceritanya, digebukin sama yang punya perahu. Mana ongkosnya? Kagak ada bang, ditondokin, jebret, sampai pingsan. Begitu bangun, ditanya lagi, mana ongkosnya? Nggak ada duitnya bang, ditonjokin lagi Malik bin Dinar sampai pingsan.
Sampai yang ketiga kali begitu dia bangun, mana ongkosnya, ditonjokin lagi. Kemudian apa kata Malik bin Dinar? Bang, kalau pengen ongkos saya panggilin nih duit, saya panggilin nih emas nih. Saya panggilin emas dinar, datang ke sini, kata Malik bin Dinar. Itu dengan izin Allah, itu ikan semuanya datang di mulutnya, ada uang di dinar. Gitu. Jadi itu perahu penuh sama ikan, ikannya nunjuknya apa? Uang di dinar. Coba ambil semua kalau pengen ongkos lah, katanya ambil. Makanya akhirnya terkenallah beliau dengan Malik bin Dinar. Gitu. Sebenarnya bapaknya bukan Dinar. Gitu ya. Nah, itu udah tua itu, taubat kepada Allah jadi seorang wali. Gitu. Artinya bagaimana? Artinya kita ini di dalam taubat kepada Allah nggak pandang umur, terus ibadah kepada Allah, terus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita memperbaiki diri kita. Jangan udah tua lah. Ya. Udah bukan waktunya, nggak ada terus. Tobat kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Karena kita nggak tahu apakah kita diselamat di alam kubur. Kita nggak tahu apakah kita nanti selamat lewat Shiratal Mustaqim. Dan kita nggak tahu apakah kita ahli surga, apakah ahli neraka. Gitu. Mampir dulu, apakah agak ke neraka begitu. Ya. Makanya Malik bin Dinar sampai begitu disebut bin Dinar begitu ya. Wa kana Malik bin Dinarin, dan ada siapa Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala, yaqulu, yaitu berkata Malik bin Dinar, man aroda, tukang main judi jadi wali, tukang mabok jadi wali, man aroda, kayak Sunan Kalijaga begitu ya, rampok jadi wali. Iya. Man aroda, barang siapa aroda menginginkan orang tersebut, ayyak haroh, bahwasanya ayyafirroh, bahwasanya lari, apa asyaitanu syaitan, min dillihi, dari bayang-bayangnya, falyakhar, maka hendaknya mengalahkan orang tersebut, syahwatahu, akan syahwatnya. Jadi kata Malik bin Dinar, barang siapa yang menginginkan setannya lari dari bayang-bayangnya, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika iblis oleh Allah Subhanahu wa taala diusir dari sorga. Ente tanya iblis, iblis, man rabbuk? Dia terjawab, Allahu Rabbi. Begitu. Emang iblis enggak iman? Iman sama Allah. Cuman dikarenakan dia sombong, begitu. Makanya penyakit sombong itu sombong itu hak Allah, bukan hak manusia. Gitu. Dikarenakan iblis sombong, gitu. Diperintah sama Allah sujud, kagak mau sujud. Akhirnya iblis jadi kafir. Gitu. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jawabannya juga aba wastakbaro, bukannya kafar, bukan iblis ketika beriman kepada Allah. Tanya iblis, man rabbuk, wahai iblis, siapa Tuhan iblis? Tapi jawabannya apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Buktinya begitu iblis oleh Allah Subhanahu wa taala diusir dari surga. Iblis minta permohonan, wahai Tuhanku, wahai Allah. Ada apa iblis? Saya minta panjangin umur saya ya Allah. Ya, dikasih. Apalagi iblis, ya Allah saya minta, kasih saya kekuatan ya Allah. Kasih saya kekuatan buat bisa menggoda anak-anak keturunan ada manusia. Iya, aku kasih. Makanya ada ceritanya iblis, setan bisa bikin kaya orang. Kenapa? Karena Allah kasih kekuatan dia. Bisa menciptakan emas, nyiptain segala macamnya, Allah ciptain. Allah kasih kekuatan. Gitu ya. Nah, termasuk jamaah sekalian, teman-teman sekalian, ya. Kemudian iblis minta permohonan menggoda manusia, sehingga oleh Allah di badan kita ini oleh Allah dikasih ruang buat iblis, dikasih ruang buat setan, di badan kita ini dikasih ruang buat jin.
dikasih ruang buat jin. Dikasih ruang. Kasih ruang, makanya ada ayat yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kasih ruang sama Allah. Jin, setan, tuh ruang lo. Gua kasih di tubuh manusia. Allah kasih ruangnya jin, setan, iblis di tubuh manusia. Gitu. Kenapa? Karena manusia mulia itu gara-gara ada setan. Manusia jadi mulia itu gara-gara ada jin yang menggoda. Gara-gara ada iblis yang menggoda. Kalau tidak ada iblis, kalau tidak ada setan, kalau tidak ada jin yang menggoda manusia, nggak ada manusia mulia. Gitu. Jadi ada hikmahnya. Ya. Oleh karena itu, kan kemarin udah kita bahas, begitu ya. Gitu. Tempat iblis, tempat jin, tempat setan di dalam badan kita. Begitu ya. Gimana cara ngusirnya? Bimulagamatiz zikri, dengan istiqamah di dalam zikir. Hatinya hidup. Begitu iblis, setan, jin mau menggoda, melakukan bisikan-bisikan, hadisun nafsi, bisikan-bisikan dalam hati kita lagi Allah, Allah. Ittaqadal qalbu, hatinya nyara, bersinar, nyala. Sehingga apa? Iblis, setan, jin kepanasan. Aduh, nggak kuat. Hatinya nyala. Tapi kalau hatinya mati, gelap, iblis senang nempat di situ. Jin senang nempat di situ. Setan senang nempat di situ. Gitu ya. Makanya ya, semuanya begitu. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, itu kita diajarin tuh kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu zikir itu ketika begitu. Ente baca dalam namanya kitab Tanwirul Qulub, yaitu kalau zikir la ilaha illallah gitu. Ya. Jadi ada beberapa cara dalam zikir. Ya, ada orang zikir ngebentuk kayak alif lam begitu. La ilaha, dihujamkan dalam hati, la ilaha, hujamkan dalam kesini, baru illallah gitu. Ada yang dari bawah ngambilnya lah, nah itu dalam kitab Tanwirul Qulub gitu ya. Nah oleh karena itu dalam kitab Tanwirul Qulub kita dianjurkan kalau zikir goyang badannya. La goyang. Kenapa? Biar tempat yang Allah siapin buat setan, buat jin nempat di dalam tubuh kita, dengan kita goyangin, semoga apa? Dia lari. Gitu ya. Jadi semuanya goyangnya juga ada dalilnya. Gitu, narik juga ada dalilnya. Bukan asal main tarik, main goyang, ada dalilnya semua dalam kitab, terutama kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf. Ya, gitu. Dalilnya ada. Ulama juga nganjurin begitu. Oleh karena kata Malik bin Dinar, barang siapa yang ingin setannya lari dari bayangannya, falyakhar sahwatahu, maka hendaknya dia mengalahkan syahwatnya. Gimana cara mengalahkan syahwatnya? Gimana? Caranya puasa. Ngalahin syahwatnya caranya gimana? Dikitin makan. Karena kalau syahwat itu dikasih makan semakin kuat. Tapi kalau syahwat kemudian tidak makan, dibawa kepada puasa, tidak makan, lapar, syahwat jadi lemah. Jadi kalau setan kita pengen lari dari bayangan kita, puasa udah. Dikitin makan. Wa aqawilu salafi fi dzalika katsiratun, dan bermula ucapan-ucapan ulama-ulama salaf
Fidzalika di dalam demikian itu pendapat, yaitu katsiratun banyak. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah olehmu ya akhi, wahai saudaraku. Wajahid, dan perangilah olehmu nafsaka akan dirimu bil ju'i. Wajahid, dan perangilah olehmu nafsaka akan dirimu bil ju'i dengan lapar, wassahiri, dan begadang malam, tuh sahar gitu ya. Wassahari, dan begadang malam, al-mufritaini, yang lewat batas kedua-duanya. Puasa beneran puasanya, begitu buka cuman dikit tuh. Malam beneran kagak tidurnya, begadang malam tapi zikir kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah, begitu ya. Jadi ada istilah dalam ulama tasawuf, bercinta dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, itu ya, di malam hari berdua gitu ya, tanda kutip gitu ya, tanda kutip maknanya begitu tasawuf. Artinya apa? Di malam hari mereka ibadah kepada Allah, malamnya siangnya dia puasa, malamnya dia kagak tidur malam, begadang, baca zikir, baca wirid gitu, baca zikir, baca wirid, kasih jumlahnya 1000, 2000, 3000 begitu lah. Makai ada zikir, makai wirid, makai jumlah segala. Karena apa? Kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita lihat, coba kita dalam kitab Adhkarun Nawawi, kita lihat dalam kitab Adhkarun Nawawi bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengajarkan zikir kepada para sahabatnya. Man qala hina yusbiha wa hina yumsiya salasa marratin, disebutin bilangannya 3 kali. Sab'a marratin 7 kali. Habis sholat Rasulullah ngajarin tasbih salasa wa salasina marrah, 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali. Itu jumlah. Allah kasih jumlah. Rasulullah SAW ngajarin pakai jumlah. Kenapa? Karena azkarul yaumiyah wal layaliyah, zikir yang bersifat harian dan maleman, itu pasti Rasulullah dikasih jumlah semuanya. 3, 7, begitu ya, 11. Baca sholawat aja ada. Kita udah belajar sama Tankihul Qaul, man shalla mi'ata marrah. Ada itu, barang siapa yang bersolawat 100 kali, wa man shalla apa marrah, barang siapa bersolawat 1000 kali, itu dikasih bilangan Rasulullah. Jadi kalau ada kemudian kita zikir dengan bilangan, itu namanya azkarul yaumiyah wal layaliyah. Ya. Selain udah beres kita baca itu yang ada bilangannya, itu monggo setelah itu mah. Pengen tidak pakai bilangan beribu-ribu silahkan. Tapi kalau pengen mengikuti namanya al-wirdul mawrud, al-wirdul makthur, maka ikuti sesuai dengan jumlah yang Rasulullah ajarkan. Kalau Rasulullah bilang 7, baca 7, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Kalau Rasulullah ngajarinnya berapa? 11, baca 11, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Kenapa? Ente punya kunci. Giginya hilang 1, bisa buka nggak? Nggak bisa. Itu namanya rahasia kunci itu begitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan. Ya. Allah berikan ilmu kepada Rasulullah, ada namanya rahasia angka. Ya. Dan Allah berikan rahasia angka kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Dia tahu rahasia-rahasia angka. Gitu. Rasulullah rahasia angka tadi, kita punya kunci, giginya hilang 1, nggak bisa buka. Lebih 1 giginya bisa buka? Nggak bisa.
Lebih kagak bisa buka, kurang kagak bisa buka. Makanya begitu Rasulullah bilang 3 kali, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Rasulullah bilang 7, jangan dikurangin, jangan dilebihin, karena ada rahasianya. Kurang gigi 1 nggak bisa buka, lebih gigi 1 juga nggak bisa buka. Gitu ya. Tuh, lihat. Tuh, makanya ulama-ulama kita kalau udah bersifat al-wirdul yaumiyah wal layaliyah itu pasti pakai bilangan semua. Ya, selain daripada itu bebas silahkan. Sekuat-kuat ente. Kenapa? Yang penting istiqomah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau ente baca Quran, ente bakal ketemu ayat innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Tuh. Imannya kuat kepada Allah, tauhidnya kuat kepada Allah, i'tiqadnya kepada Allah kuat. Kemudian summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah apa aja? Kita punya amal soleh istiqamahin, kita tahajud istiqamahin. Apa aja amal soleh, baik zikir, baik wirid, baik puasa, baik sholat, setiap amal soleh summastaqamu istiqomah. Kalau kemudian setelah innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun malaikat menghampiri mereka orang-orang yang istiqomah. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Gitu ya. Itu yang susah kan istiqomahnya. Yang susah apa? Istiqomahnya yang susah. Itu Allah udah janji itu innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan berita gembira dengan sorga sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian. Itu yang sudah istiqamah. Jadi orang mulia karena istiqamah. Al-istiqamah afdalu min alfi karamah, lebih mulia daripada 1000 keramat. Itu ya, malam hari puasa, istiqamah di puasa. Malam hari dia begadang zikir, baca Quran, begitu ya. Iya, udah diatur tuh. Kalau saya begadang baca Quran 3 juz, habis baca Quran baca istighfar sekian, tiap hari, tiap malam tuh, begitu terus dia. Boleh itu aja terus. Ya udah sesuai dengan dia bolak-balik itu aja terus. Bagus, namanya istiqamah. Gitu ya. Maka gitu ya. Kita perangi, kita lawan diri kita dengan lapar dan begadang malam. Ya, wa it'abiha, dan mencapekkan, memayahkan nafsu fil a'mali syaqati, di dalam pekerjaan yang payah, begitu. Gitu ya. Jadi gimana, Nang? Jadi kalau pengen kita memerangi nafsu kita, maka nafsu kita itu mesti dibawa payah. Puasa kan payah itu, begadang malam zikir payah, dibawa payah, begitu susah, capek, doanya sebentar. Kalau doa jangan lama-lama, doa mah gitu ya, jangan lama. Ente kalau pengen dilamain tuh muqaddimah tuh doa, muqaddimahnya lamain, istighfar ribuan, sholawat ribuan, begitu. Tuh, yang itunya tuh, semuanya tuh. Doa mau sebentar doang. Allahumma inni as'aluka. Wah, beres. 10 menit beres. Gitu ya. Tuh, yang dilamain tadi. Ya.
minta ampun kepada Allahnya, salawatnya kepada Rasulullah, baca apanya, yang lain-lain zikirnya kita baca, segala macamnya, memuji Allah, pujian kepada Allah, segala macamnya kita baca, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya kita baca semua. Wa id'abiha, gitu ya. Dia bikin capek dirinya dengan amal-amal yang memayahkan dirinya, gitu ya. Ta'dziban, hanya menyiksa laha, kepada nafsu, kepada dirinya, litan qada, agar tunduk ini nafsu laka kepadamu. Idza da'autaha, apabila kamu memanggil ha kepada nafsu, limardatillahi, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kalau udah nafsu tunduk, udah enteng jadinya, gitu ya, gitu. Jadi orang istiqomah itu diawali dengan apa ya? Kalau pengen istiqomah, awali dengan dipaksa, gitu. Paksain, paksa, dipaksa, gitu ya, dipaksa, gitu ya. Terus nanti akan terbiasa, nanti terbiasa akan istiqomah, timbul tuh. Tadi waktu dipaksa nggak ada rasanya, nggak ada rasa. Nanti udah begitu dipaksa, akhirnya terbiasa, istiqomah mulai ada rasa. Nah itu sama halnya ketika kita sedekah, berat awal sedekah. Kenapa? Ada yang hilang. Dipaksa sedekah, terus sedekah, terus sedekah. Lama-lama terbiasa. Kalau terbiasa istiqomah. Kalau istiqomah timbul rasa. Apa rasanya? Begitu itu sedekah, hati senang. Jadi kalau kita sedekah, hati senang, itu udah dapat rasanya. Begitu kita ngasih, berbunga-bunga hatinya. Ya Allah, senang amat. Itu dapat rasanya. Gitu. Kenapa ya? Karena ada yang hilang malah senang. Nah, itu yang aneh itu rasa. Nah itu istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. Dipaksa dulu, it'ab, dibikin capek dulu, gitu ya. Nanti akan terbiasa, gitu ya. Dia akan tunduk nafsu kita kepada kita kalau apa? Terbiasa. Wadzalika, dan bermula demikian itu dibikin capek nafsu it'abiha, li'annaha, karena sesungguhnya nafsu qabla riyadati, sebelum melakukan riyadah. Apa riyadah itu? Latihan. Yaitu tasbahu, menyerupai ini nafsu, ada batal haruna, akan binatang ya, atau kuda atau sapi, pokoknya binatang al haruna yang mogok. Jadi nafsu itu gitu ya, kalau sebelum dilakukan riyadah, sebelum dibikin capek, dia itu kayak binatang mogok. Tahu mogok ya? Nggak mau jalan. Kuda, kebo, sapi kagak mau jalan. Dipecut dulu kayak gitu. Nggak mau jalan dia. Itu nafsu itu begitu. Ya, nafsu tuh. Kayak binatang yang kagak mau jalan. Tapi begitu kita riyadah, kita bikin capek nafsu kita. Begadang malam, puasa terus dipaksain. Maka nanti dia akan tidak jadi seperti binatang yang mogok. Udah santai jalan aja, udah jalan santai, terbiasa. Jadi yang bikin terbiasa itu susah. Wakal ijli, dan seperti anak sapi, alladzi yu'allimunahu, yang mereka mengajarkan kepada anak sapi, at-tahina, akan membuat tepung, pitahuni, di tempat penggilingan tepung. Patarahum, maka kamu melihat mereka, orang-orang yang mengajarkan anak sapi menggiling tepung, yujawi'unahu, melaparkan mereka hu, akan anak sapi, wa yagummuna ainaihi, dan menutup mereka ainaihi, akan kedua mata anak sapi, wa yadurunahu, dan
mutar-mutar mereka hu akan anak sapi bidorbi dengan memukul pitahuni di tempat penggilingan tepung au ghairiha atau selain penggilingan tepung alal parigi atas waktu yang kosong pala yadalu maka terus menerus ya ini anak sapi kadalika demikian itu mengerjakan memutar gilingan tepung hatta yazharo lahum sehingga nampak lahum bagi mereka minhu daripada anak sapi apa kamalul inqiyadi sempurna tunduk pahunaka maka di sanalah yut'imunahu memberikan makan mereka hu kepada anak sapi wa yafukuna al-ghamma dan membuka mereka al-ghamma akan penutup mata anak sapi an ainaihi daripada kedua matanya anak sapi fa'lam maka ketahui olehmu dzalika demikian itu ya akhi wahai saudaraku dan kemudian membuat capek nafsu itu kayak anak sapi disuruh menggiling tepung. Zaman dulu kan kalau menggiling tepung pakai anak sapi ya gitu muter gitu ya gitu ditutupin matanya gitu ya diapain digebukin mak pecut nggak dikasih makan asal diem adal paring diem kagak jalan cepet terus diem cepet dipukul terus asal diem cepet pukul terus akhirnya lama-lama terbiasa itu anak sapi kamalul inqiyad sempurna tunduknya udah kagak mogok lagi jalan muter gitu. Nah kalau udah kelihatan nih anak sapi nih iya sempurna tunduknya kepada yang nyuruh baru itu anak sapi dikasih makan. Tadi mah waktu belum sempurna dibikin lapar ya dibikin lapar digebukin ya dicambuk segala macam makin cemeti. Begitu udah sempurna tunduknya kepada tuannya baru dikasih makan, dibuka tutup matanya. Besok-besok udah tinggal diikat aja, udah ikat di gilingan, hus, langsung jalan, muter, nggak perlu dikepret lagi, nggak perlu dicambuk lagi. Itulah contohnya nafsu tuh kayak begitu. Ya, jadi yang susah itu apa? Yang susah itu kita bikin capek nafsu, gitu ya, gitu. Karena apa? Karena nafsu kita ini masya Allah, ya. Susah itu ya gitu awalnya yang berat ya awalnya susah berat gitu ditambah lagi dengan godaan setan godaan jin ya, godaan iblis iwas wisufi sudurin nas itu ditambah lagi ada godaan dari luar minal jinnati wan dari manusia juga gitu ya gitu seperti begitu. Ya, semuanya itu yang terjadi gitu ya. Jadi tadi gitu. Jadi sempurnanya, mulianya seseorang karena Allah ciptakan jin, setan, iblis. Kalau nggak ada setan, iblis, jin, manusia nggak mulia. Begitu ya. Gitu. Ketika dia perangi itu setan, dia perangi iblis, dia perangi hawa nafsunya, maka dia akan mulia. Begitu ya. Gitu. Karena apa? Karena nanti innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada badanmu mau keker kayak, mau bulat kayak ya, mau jangkung, mau pendek kayak. Wala yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentukmu mau cakep, mau cantik, mau ganteng gitu ya, mau petot, mau jelek. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kita. Allah ya hati kita bersih kagak, hati kita bener kagak, itu hati gitu ya. Jadi patokannya nanti hati kita. Karena apa? Karena hati kita kata apa? Rasulullah SAW bersabda ada inna fil jasadi mudghah.
Sesungguhnya dalam badan kita itu ada satu gumpal daging. Idza saluhat, kalau daging ini benar, saluhal jasadu kulluh, maka anggota badan kita bakal benar semua. Wa idza fasadat, kalau rusak ini daging, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan kita rusak semua. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Jadi kalau hati kita benar, dibawanya apa? Hati itu ngajaknya ibadah, ngajaknya amal soleh, ngajaknya kebaikan tuh. Tapi kalau hatinya rusak, itu ngajaknya maksiat kepada Allah, mungkarat, yang keji, pasya, dia ngajaknya begitu. Ya, nah itu hati patokannya. Gitu ya. Nah, mulianya seseorang itu nanti ya, orang-orang yang bertemu dengan Allah adalah biqalbin salim, orang-orang yang hatinya bersih, begitu ya. Gitu. Jemaah sekalian, ya itu cara ya, daripada cara-cara untuk melemahkan daripada nafsu kita. Caranya adalah dengan puasa, caranya adalah dengan begadang malam, tapi dipakai ibadah, mencapaikan nafsu kita di dalam amal-amal yang payah, begitu ya, gitu, payah, begitu ya, zikir 4 jam, 5 jam, kan payah itu, contoh begitu ya, biarin apa-apa, biarin, nanti lama-lama terbiasa, gitu. Nah itulah jemaah sekalian, wa qillan nauma wallahu a'lam. A'udzubillah.